Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah analisis dan perancangan sistem minggu kemarin kita telah membahas bagaimana cara membuat use case. Nah, terus di terakhir video itu kita belajar tentang membuat use case diagram description. Nah, ini selanjutnya tahap pembuatan diagram description. Jadi ada flow of event. Elemen ini adalah elemen terakhir dalam penyusunan use case description, yang dimana elemen ini menjelaskan tentang proses bisnis dari tiap use case yang ada. Flow of event terdiri dibagi menjadi 3 step, antara lain yang pertama adalah normal flow, berisikan tentang step atau langkah-langkah umum dari proses bisnis yang ada dari tiap use case. Yang kedua ada subflow, berisikan tentang proses bisnis yang dipecah dari normal flow yang terlalu kompleks sehingga menjadi sebuah proses lain yang masih berhubungan dengan normal flow-nya. Yang ketiga itu ada alternatif atau exceptional flow, berisikan informasi tentang kendala-kendala yang menyebabkan proses bisnis tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, ini use case diagram deskripsi. Ini use case-nya. Nah, dari use case di atas, dari use case tadi itu untuk dari tiap use case yang ada akan kita deskripsikan secara detail dengan use case description. Tahap awal untuk membuat use case description adalah dengan membuat tabel use case description. Tahap kedua adalah mendefine overview information, relationship, flow of event. Nah, ini adalah contoh use case diagram description-nya. Nah, di sini use case name-nya adalah menerima pesanan, ID-nya UC4, important levelnya high, use case tipenya detail essential, primary aktornya deriver object, stakeholder and interest-nya deriver object ingin mengetahui list pemesan objek, pelanggan ingin mengetahui pengendara objek yang menerima pesanannya. Nah, yang selanjutnya ada brief description. Di dalam use case ini dijelaskan bagaimana driver ojek menerima pesanan pelanggan yang masuk. Triggernya, pelanggan ingin menggunakan jasa Ojek Pro. Tipenya adalah eksternal. Relationship-nya kosong karena tidak menggunakan di dalam use case itu. Asosiasinya driver Gojek, include-nya tidak ada karena relation include-nya tidak menggunakan, dan extend-nya tidak menggunakan, dan generalisasi tidak menggunakan juga. Nah, normal flow of event-nya, driver object membuka list pesanan, driver object menerima pesanan yang masuk. Subflow-nya kosong. Alternative exceptional flow, yang pertama list pesanan tidak ada, pelanggan membatalkan pesanan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivasi juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Nah, tujuan activity diagram yang pertama menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang keempat, menggambarkan aliran paralel
berjabang dan persamaan dari sistem. Selanjutnya ada komponen activity diagram. Icon ini namanya adalah activity, jadi memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada gambar ini namanya action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Nah, ini ada initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Activity final node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Ada decision, digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Ada line connector, digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Nah, terus ada decision sudah untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Ada yang namanya merge, berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Ada transmission atau associating seperti yang ini tadi, line connector, untuk menghubungkan aktivitas selanjutnya setelah aktivitas sebelumnya. Ada sinkronisasi fork, digunakan untuk memecahkan behavior menjadi aktivitas yang paralel. Contoh, user dapat memilih menu yang dapat dilakukan secara paralel. Atau ada synchronization join, digunakan untuk menggabungkan kembali aktivitas yang paralel. Nah, ini adalah contoh activity diagram. Nah, HRD, keuangan manager, ini adalah user. Nah, user ini masuk dalam aplikasi dan sistem melakukan tampil form loginnya. Nah, dari tampil form login ini user ini memasukkan username dan password. Nah, setelah memasukkan username dan password, ini akan dicek terlebih dahulu. Jika dia benar, dia langsung tampil menu utama, dan jika dia salah, dia akan kembali ke tampilan form login dan meminta user memasukkan username dan password. Tapi jika dia benar, dia langsung tampil menu utama baru end. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara membuat activity diagram. Oke, untuk sekian dari materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.